salaman amma ba'du la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Mari pertama-tama kita sowan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dengan harapan pertemuan pada malam hari ini benar-benar dijadikan sebab yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala akan terbukanya mata hati kita semua, sehingga keterbukaan mata hati itu akan berimbas dalam segala hal dalam kehidupan kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Yang saya hormati segenap para alim ulama, bini sepuh, tokoh masyarakat, khususnya dumateng kawan-kawan saya semua yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih menghendaki kita bisa bertemu pada malam hari ini dalam rangka untuk biasa lan ngulinakno bahasane Mbah Yai Jalil Tulungagung Syadiliyah Peta Pondok Pesantren Thariqah Agung biasakno ngulinakno pengucapmu padha karo atimu. Iki sing angel. Dalam pandangan beliau itu thariqah adalah satu mekanisme sistem pelatihan atau training laku lampahnya hati, gulawentah hati yang biasa ambek ngulinakno itu. Karena kalau kita sudah terbiasa lewis kadung kulino itu secara direct, secara spontanitas kita itu akan tergiring untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah, berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, pada umumnya berakhlak dengan akhlakul mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji. Karena memang intinya daripada thariqah, pelajaran-pelajaran thariqah itu adalah satu ajaran bagi kita bagaimana kita ini kontinuitas istiqomah untuk mengosongkan hati kita dari jiwa-jiwa yang madmumah, mengosongkan diri dari watak dan karakter yang bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah. Kemudian diisi. Jadi gak iso ngerusak tok tapi yang bangun. Intinya kan seperti itu. Tapi memang kalau orang itu ingin memperbaiki, otomatis ya harus merusak. Pelajaran tasawufnya itu dikosongkan kemudian diisi. Ibaratnya kita mau wis bangun omah wis kebangun, kemudian kita ingin renov, kita ingin rehabilitasi, ya ada hal-hal yang harus kita rusak. Mau tidak mau yang tidak rusak itu harus kita perbaiki, kita rusak terlebih dahulu. Kalau dalam bahasanya filsafat, siapa saja yang mau merekonstruksi, membangun, membikin bagus, itu harus dekonstruksi. Ya dirusak dulu lah bagian-bagian yang tidak pantas, bagian-bagian sing ora patut, sing gak pantas, sing gak elok bahasanya, ya harus dirusak. Disitulah letak pertentangan diri kita. Mau enggak kadang-kadang sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang sudah kita bangun
lama itu kita robohkan. Makanya pertemuan seperti ini itu adalah satu upaya biasa ngulinano aku sampai sampean ki ngalahno apa-apa sing seneng ning atine sampean. Kumpul istri kan suka, kumpul bojo, kumpul anak, pemane anak pas lagi lucu-lucune. Itu adalah satu hal yang sangat menyenangkan, apalagi pranikah sing kari didik kurang sakilan ngati rabi. Ini kan juga lagi pas seru-serunya hatinya itu, berbunga-bunga. Atau pas lagi apalah kita punya hobi, ini kita kalahkan, kita biasa kulinano, kita bikin skala prioritas, kita bertemu hari Selasa satu untuk bercermin kepada hikmah-hikmahnya para kekasih Allah. Mengikut tujuannya, tidak macam-macam. Insya Allah lek sampean gelem bercermin dengan apa yang sudah menjadi hikmah, karena hikmahnya para kekasih Allah itu dicedok dari samudra ma'rifatullah yang airnya sangat jernih, yang mana para kekasih Allah itu adalah pribadi yang mukamil, yang kamil dan mukamil, pribadi yang wasilun dan musilun. Insya Allah tanpa terasa, entah minggu ini atau minggu esok atau minggu-minggu yang dahulu, kita ini dirasuki dengan aura-aura positif dari para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita sadar, kita digeret masuk kepada satu wilayah yang mana wilayah itu benar-benar steril daripada hawa nafsu. Itulah yang namanya nadroh, pancaran ruhani. Yang namanya pancaran ruhani. Ya. Maka untuk itu sholawat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW harus benar-benar kita haturkan. Pokoknya urip iki full sholawat. Lah ulama-ulama biyen ngegai jangan mek simpel, sing akeh sholawate, sing akeh istighfar, kan simpen. Termasuk saya masih ingat almarhum ayah saya itu nyangoni sopo mesti sing akeh sholawate. Arep budal macung lurah, arep budal macung ning bupati, semuanya itu sangone mek sing akeh sholawat. Termasuk Mas Afandi, masih ingat yang awal Mas Afandi kan spektakuler. Mas Afandi dulu masuk Taruna kan tanpa backing dan lain sebagainya, padahal waktu itu logika yang berlaku adalah yang tidak seperti itu nggak akan pernah lolos gampang. Pada dikasih motivasi nggak usah putus asa, diantem karo sholat apa ya terserah, pokoknya sholat. Kenapa sholawat? Karena kanjeng Nabi ku wasilah, wasilatul utma, wasilah ingkang agung akan adanya seluruh cerita kehidupan yang hari ini kita jalani, masa lalu yang pernah terjadi, dan futurolog bahasanya itu, futurolog menjangkau masa depan. Visioner, jauh melesat jauh kepada aras yang tidak akan pernah kita tahu ke depan tuh. Rasulullah adalah merupakan satu bagian daripada sutradara agungnya Allah menjadi wasilah. Kan ngoten. Jadi kembali lagi Selasa ini kita ini cukuplah bercermin kepada hikmah para kekasih Allah. Dalam hal ini lebih-lebih kepada beliau Syekh Ibnu Athaillah Syakandari qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Dan juga banyak diawali dengan pembacaan Khatibul Haddad. Itu gerakatin. Soale menungso lek buntu, kabeh dalan wis gak mlebu, pintu semua telah tertutup dan terkunci rapat. Tidak ada jalan lain kecuali kita mengadu, mengungsikan hati, iltija kepada Allah. Ngono lho rungokno.
Kok angel temen tuturane. Pokoke lek wis dalane buntu, wis gak usah ngandalno sapa-sapa riyadhah, njaluk ning Gusti Allah mujahadah. Tangane diangkat, gak usah izin. Bamari nguli, keringete dukur keleke angkatan. Kelas wis ning Gusti Allah. Semakin tinggi itu langsung rasul karena apa? Menandakan butuh. Lah sampean pura-pura ngene. Angel temen iki arek iki butuh tapi gak gelem prosedural, gak serius. Iya betul. Makanya sedekah itu diberikan kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Nah, makanya lahiriah itu terkadang adalah representasi. Apa guys representasi? Satu perwujudan atau manifestasi satu rasa yang dititipkan oleh Allah di dalam hati. Ngono lho. Gus. Cek serius iki. Kok serius ya? Kok sakral lah. Soalnya aku lek pas sakau ya sing ngene iki. Badan pegel ya wis metu. Pelampiasane ngomong. Itu. Apa yang tercermin dalam lahiriah secara psikologi bisa ditebak adalah perwakilan daripada rasa yang ada di dalam hati. Kecenderungan hatinya manusia itu bisa dibaca dari sesuatu yang tampak di dataran. Pikiran seseorang mencerminkan kandungan tampilan, pikiran tampilan yang tercermin daripada budaya. Secara umum ya, bukan hikam ini, bukan tasawuf yang anturikona. Contohnya arek pang kan bisa dibaca. Lek arek dekil, kumel, celorone ngapret, kaos yang ngono iku gak tau atus. Ambek antinge kene kupinge lek gak bolong gak trimo. Wah, iki pang iki. Mbok pang suwi to, mbok pang engko gak paham. Ya. Pendekarnya sih gimana? Tampilan fisiknya kan lain lagi. Ya. Kemudian yang golongannya wong manajeran ya siji. Golongannya penjahat ya siji mana? Ya pejabat Indonesia akeh. Banyak. Itu bisa dibaca ini secara umum, secara psikologi apa yang di luar kecenderungan hatinya itu akan bisa ditebak. Ini bukan soal ma'rifatullah ini kok iya nebak aku gak nebak karena apa? Ada fenomena yang muncul di permukaan itu adalah satu jawaban yang tersembunyi yang mengendap di dalam kandungan hati atau kecenderungan hati setiap orang manusia. Apalagi kalau Anda orang khawas, orang khusus, orang yang dibukakan takbirnya sama Allah. Lek basa perdukunane ndek moto batin. Duwe indra bukuman, indra safira ya, indra keenam. Ketok kabeh. Tidak ada yang samar, tidak ada yang menjadi satu yang rahasia di hadapan orang-orang yang memang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menerka kandungan-kandungan rahasia yang menyelinap masuk ke dalam hati seorang manusia. Jadi itu orang berpikir ini berarti orang ini liberal. Itu aja kan. Orang mengatakan ini berarti tertarik sama tokoh ini. Iki seneng selawatan NU iki mesti. Gak mungkin lah dudu wong NU keselamatan. Iki seneng kuplukan wong NU iki. Pemainnya lepas budal kenduren, kupluan. Gak sembahyang gak apa-apa kupluan. Tahlilan gak kupluan, alamat gak oleh berkat. Ini bisa Nah, ini dengan hikmah yang kemarin itu ingin dijelaskan. Ternyata dalam kehidupan manusia kelas itu stratifikasi itu akan terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan SDM-nya masing-masing. Di wong sing terpelajar, di wong sing gak terpelajar akan ketok, di wong sing khusus,
endi sing kiai temenan, endi sing ustad produk daripada model kayak gini nih. Model apa? Model bahasanya apa guys? Ya, model propaganda atau yang di karbit yang diorbitkan kan kelihatan semua. Makanya kadang-kadang kita merasakan orang berbicara itu akan di situ akan terkuak sedalam apa kandungan ilmunya. Kayak mau tegas, tapi ternyata ngomongnya seperti itu bisa terbaca, meskipun itu juga tidak berlaku sepenuhnya karena ada mustasna guys, pengecualian dan mustasna. Kalau Anda belajar nuhat ilmu nahwu menjadi ahli nahwu kan kullu syai'in mustasnayatun, setiap sesuatu ada pengecualian, jadilah mustasna Anda ini nggak apa-apa. Karena termasuk telaga istighfar orang-orang mustasna. Mana bos? Mustasnayat, pengecualian ilah kecoba telaga istighfar. Promosi bro. Mustasna, ngono Mas Rawi, eling nggo mustasna. Apa? Supe. Mondoke biyen pas nang jedhe. Ini mustasna. Orang mustasna itu orang pengecualian, nggak bisa diterka ya. Yang mampu penerkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya guyonane yang tidak bisa diterka itu soal jodoh. Jodoh ini siapa ora paham. Mbok tanggoe dhewe, mbok mantane kancane kan gak paham. Terus mari ngono rezeki. Tekon di dalane kan gak paham, ada lagi yang namanya kematian, mati dengan cara seperti apa nggak tahu, kapan juga nggak tahu. Kemudian ada lagi nomor 4 Gustur ya, nggak bisa diterka kecuali oleh Gusti Allah. Anekdotnya kan gitu, ada 4 Gustur, yang ngerti Gustur ya Gusti Allah, nggak bisa diterka. Nah, kan Gusturian, pakai baju Gusturian. Gusturian kok nilainya kan humanis. Gustur itu nilainya humanis. Yang paling penting daripada segala sesuatu adalah kemanusiaan. Karena orang melayani manusia itu sesungguhnya adalah melayani Tuhan. Khidmah kepada kehidupan manusia. Contohnya khidmah guwari ning dalam kan khidmah pada kehidupan manusia itu sesungguhnya adalah bentuk sakralitas ibadah yang paling suci antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak melulu kemudian melayani Tuhan itu sesuatu yang bersifat seremoni. Terkadang justru yang ada di luaran itulah justru yang kemudian nilainya sangat luar biasa. Advokasi kepada kaum miskin, kepada orang yang membutuhkan. Karena kata Tuhan kan gitu, temukanlah, kata Nabi kan gitu. Temukanlah aku nanti, leng golek aku ning swarga, golek aku di tengah komunitas kaum papa. Karena dengan adanya kaum doanya kaum duafa itu Allah masih menurunkan hujan. Jadi itu dungane kene emang rotiban ya latifam bi khalqi ya alimam bi khalqi ya khabiram bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya latif alam yazal ultuf bina fi manazal inak latif ultuf bina wal lek sampean kepengin khusus maneh mari wal muslimin sebutkan komunitas Anda ultuf bina wal muslimin wal telaka istighfar ngono lah artinya cakupannya lebih spesifik. Tentunya Anda masyarakatnya sebani, wah marga sebani ya padha ae. Sing kang papat, wah warga kang papat. Lah sing WhatsApp kalau ane SN, wah SN. Tentu Satria Nusantara. Nadanya sama. SN. Jadi itu penting. Ya betul itu, protip itu. Dan doa-doa diterima itu sebenarnya Allah tetap menurunkan hujannya karena mustadafin itu. Nah, Ibnu Athaillah Sakandari sebelum hikmah yang akan saya baca ini memaparkan itu sesuatu
yang dititipin Tuhan sama hamba-hambanya yang menjadi kekasih Allah itu bisa kita tebak. Itu sebenarnya gini, Satani ini sekarang ya mulai masuk ke bahasan biar nggak sama dengan yang lain, kata Gus Susi di prolog dulu lah, langsung ayo piye no, kayak opo jadi Gus Susi kayak opo, kayak tak prolog, dan prolognya juga saya nggak tahu, improvisasi saja kayak gitu tadi. Satania ai ba'uda, beda jauh, atau tenan, beda banget, nggak podo antara dua kelompok. Karena kata Ibnu Athaillah Syakandari itu orang dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu terklasifikasi kepada dua hal, terkerucut pada dua hal. Yang pertama, bainaman yastadillu bihi au yastadillu alaih. Ini ada dua orang. Loh, Ibnu Athaillah Syakandari itu loh sebelum hikmah ini mengatakan sesuatu yang rahasia itu bisa diamati. Lifestyle-nya seseorang itu bisa menjawab daripada teka-teki siapa sebenarnya jati diri dia sebagai seorang manusia. Ngoten Gus. Jadi nggak perlu sulit memahami orang, kita terkaca dari kebiasaan-kebiasaan, kecenderungan santri ku piye, kecenderungan preman ku kaya apa. Nah itu. Di sini katakan Satani beda banget ya. Aiba utama bainaman yastadillu bihi, antara ini satu orang ya, antara orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil, sebagai argumentasi akan keberadaan seluruh alam raya, dengan tipikal orang yang kedua, yaitu orang yang menjadikan alam semesta sebagai satu jawaban, argumentasi, dalil akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dinalar Mas Iwan, bisa dipahami ini? Ini kelompok yang pertama. Kelompok pertama itu begini. Dia itu selalu argumentasi, kalau dibahasakan dalam bahasa ini kita turunkan dalam bahasan, bukan kesaksian hati. Ini cuman logika. Anda ditanya, siapa yang menciptakan dunia dan seisinya? Siapnya Allah. Apa buktinya? Ya karena adanya Allah itu adanya alam semesta. Loh, gaya bahasa ini menunjukkan kedalaman ma'rifat, kejernihan rohani seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Modelnya kayak apa raine ku ketok. Tidak bisa ditipu dari pakaian, dari apa yang disampaikan, dipesankan, terlontar dari kandungan hati, terjawab sudah. Sejauh mana kedudukan ia, makom ia, akhwal ia di hadapan Tuhan SWT Subhanahu wa taala. Takoni, sapa sing nyiptakno dunya saya sini? Gusti Allah. Apa alasane? Karena adanya Allah itu menunjukkan akan adanya alam semesta. Nah, Allah karena nggak melihat yang lain, yang dilihat cuma Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya menyaksikan Allah. Karena apa? Karena setiap sifat itu ada asal. Siapa yang asal? Ya Allah. Makanya dalam pandangan seperti ini adalah orang-orang yang taroki, yang tertarik ya. Taroki itu perjalanan mendaki. Ya mendaki gunung Penanggungan, Gunung Gangsir, Gunung Kembar dan sebagainya. Sakarpe wis apa. Itu terjawab di sini. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah wahum al-muradun. Nah, yaitu orang-orang yang muradun. Ahlul kok nak loro siji al-muradun, tipikal iki. Orang yang dikehendaki. Kalau sudah dikehendaki ya tanpa apa-apa ya sudah dikasih, namanya sudah jatuh cinta. Apa dikekno? Perlu
atine dikekno remero rempeloe pisan. Apa maneh kurang dikekno wis kabeh. Karena sudah cinta. Bahasa orang cinta itu kan tai kucing rasa coklat. Matu mongso. Kita cinta sudah melekat matu mongso yang desainnya tai kucing dibungkus rasanya coklat. Mana Mas mana? Ya digambarkan kayak di viral-viral kemarin tuh ya. Seorang TNI membeli kopi ke enak pahit sila sana. Manis gitu karena sudah cinta. Jadi al-muradun orang yang dikehendaki sama Allah. Orang yang tanpa bersusah payah melakukan satu perjalanan rohani sudah dieskan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kayak Gusmi mulai di dalam kandungan sudah jadi wali Allah. Mbak Ut Makerwojo Batul sik durung Solo, durung lahir tapi sama Allah sudah diberikan kewalian sehingga rahasia-rahasianya ditampakkan keanehan-keanehan karomah-karomah yang kauni sudah diberikan sebagai satu jawaban karena setiap nabi pun ada mukjizat. Mukjizat itu apa ya? Satu yang khariqul ada, satu dimensi yang mampu melintasi ruang dan waktu kehidupan manusia, keluar daripada lingkup keterbatasan menjadi hal yang sangat luar biasa. Itu setiap nabi, kabeh nabi dia mukjizat. Tapi yang terbesar daripada mukjizatnya Kanjeng Nabi Al-Qur'an, Kalamun Qadim. Karena hari ini masih bisa kita wujudnya lebih yang Kanjeng Nabi tahun bulan kita nggak hadir di situ ya nggak paham, nggak akan terpesona, nggak akan terkesima. Kata lagunya Roma Irama. Wali pun sama, diberikan khariqul ada. Tangi turu lampu mati, bingung, katanya lu baca harus teko. Terus diceluk wis teko. Bahasanya ngono, dah itu. Gurunya seperti itu. Supaya punya Haji Turman Wahid kan sering mengalami kayak gitu, totalitas karena hidupnya karena diangkatnya beliau jadi waliullah karena memang totalitas mengabdi kepada kemanusiaan. Karena orang yang melayani manusia sesungguhnya adalah melayani Tuhan. Ini kan cara diungkap. Jadi nggak melulu yang masalah seremonial, ritual, dimensi sosial itulah. Ya padha ambek cerita ana wong mabrur sadurunge kaji kan ngono. Justru keberadaan dirinya enggak sempat lu ngaji tapi yang menjadi diterimanya seluruh mabrur. Bro ini itu ya. Nah ini kelompok yang pertama ini adalah hum al-muraduna. Orang-orang yang dikehendaki sama Allah. Al-majdubuna ilaih, orang-orang yang ditarik. Majdubu artinya tarik. Jadab. Ibu majdub. Betak jenenge ibu majdub ae ngono iku akhir tak le jenenge maskun canteng. Gak kuat deh, jenenge majdub gak kuat. Aleng-leng dia. Lele. Majdub tertarik. Iya, al-majdubuna ilaih. Orang-orang yang ditarik begitu kuat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum min ahli syuhud. Orang-orang seperti itu adalah orang yang termasuk ahli syuhud. Orang-orang yang mata hatinya musyahadah, tersingkap. Matanya tersingkap, matanya mampu menyaksikan Allah. Bukan ininya. Bukan. Jangan salah paham. Hari ini kan banyak paham yang salah. Ini, kadang-kadang banyak orang itu sekarang itu yang menggeluti dunia rohani, neng begendeng, wah aku ndelok Gusti Allah, matanya pijuk, Gusti Allah raiso lah. Nanti
kenikmatan yang paling terbesar indah ahlu sunnah wal jamaah, nikmat yang saya kemarin itu ngajar Sulamu Taufik wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, termasuk yang kabar yang diceritakan Rasulullah itu kenikmatan yang luar biasa. Nanti kita bisa bermujalasa sambil berpandangan tangan, melepas kangen bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi lah sampean beruntung. Lek gak beruntung, ya tuku mana beris-berisan, ya biasa ya. Coba lagi. Coba lagi. Nah, ini penting. Jadi al-muraduna al-majdubuna ilai alladzina hum min ahli syuhud. Orang yang mata hatinya dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, mampu menyaksikan jalaliyah, jamaliyah dan kamaliyah Allah Subhanahu. Berat ya kajiannya hari ini ya. Berat ini. Imma ibtidaan wa imma ba'da suluk. Syuhudnya itu karena sebelum ia melakukan penempuan rohani atau sesudah. Tapi intinya sudah ditarik. Kesimpulannya sesungguhnya baik yang tipikal yang pertama maupun tipikal yang kedua itu intinya adalah majdubuna ilaih, orang yang ditarik sama Allah. Lek wong gak ditarik ning Gusti Allah, gak mungkin orang itu solo. Termasuk yang datang hari Selasa ditarik semua. Sudah mendapatkan jatah dan porsi yang diberikan, dipantulkan oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Al-majdubuna. Wahum al-arifuna, dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang arifin. Arifin ku orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga fa innahum la yasyaduna ghaira maulahum, tidak menyaksikan yang lain kecuali mata hatinya menatap Allah Subhanahu wa taala, sehingga wa yastadiluna bil asya, kemudian ia berargumentasi adanya Allah inilah yang menjadi sebab adanya seluruh, sehingga kaidahnya dibalik, man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Lah winginane kan sampean gerungu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kan argumentasine wong sing rada cupek pikirane. Wingi-wingi kaya wis dukur. Dengan logika berpikir seperti ini, man arafa rabbahu arafa nafsahu, sing sapane wong atine kenal karo Gusti Allah, maka ia akan dibuka tabir mata hatinya, mampu mengenali dirinya sebagai seorang hamba, sebagai seorang kawula. You understand? Bisa diulangi ini ya. Jadi tipikal yang pertama adalah orang-orang yang menjadikan Allah sebagai argumentasi, sebagai dalil, sebagai alasan akan adanya dunia dan seisinya. Ceto ya. Orang-orangnya orang muradun, orang jadab. Orang jadab, orang arifun, karena hatinya orang arifun kosong. Sekarang yang kedua, kelompok yang nomor 2 adalah yastadillu alaih, yaitu orang yang menjadikan dalil, argumentasi atau alasan adanya makhluk, adanya dunia seisinya itu menunjukkan adanya keberadaan Allah. Terbalik sekarang ya. Artinya begini, dalam Al-Quran dikatakan menungso lahir anak putune Adam itu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ngoten guys iki ing dalam surat An-Nahl. Gusti Allah iku ya ngetokno sampean kabeh teko rahim seorang ibu. Jadi menurut saya itu karir perempuan yang paling tertinggi itu adalah ketika ia menjadi ibu.
capaian karir tertinggi daripada seorang perempuan siapapun saja adalah ketika ia menjadi ibu bagi anaknya. Sekarang paling dhuwur wis, paling top wis. Kalau Anda adalah penganut wanita boleh berkarir. Kadang-kadang kita sebagai suami kan nggak ngoleh bojone karir. Ya itu kan kembali kepada persepsi masing-masing dalam menggauli teks-teks keagamaan. Oh no, memang aku perempuan ditempatkan di tempat yang paling tertutup. Kalau saya sih ya yang wajar-wajar saja lah, itu nggak masalah kan gitu, nggak masalah selagi tidak ada prinsip yang kemudian ditabrak atau rambu-rambu yang ditabrak. Orang-orang yang seperti ini, tipologi yang kedua adalah as-salikuna ilallah, yaitu orang yang masih merayap berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, masih jadi seorang salik. Ya, berselancar di dunia Allah. Turing ilallah yang saya salik yan, saya menempuan, saya salik ilallah. Salik. Atau disebut dengan muridun, orang-orang yang menghendaki, saya kepingin, saya kepencut. Karena kepencut, karena saya murid, ya saya sering gagal, saya sering dikuasai oleh kesenangan. Saya kadang-kadang males, kadang-kadang merasa capek, kadang-kadang nanti dululah, ada kesempatan yang lain. Itu kan murid, tipikalnya murid seperti itu. Ya kayak zamannya sekolah, meskipun ini bukan bahasan sekolah, ya zaman sekolah tadi murid kayak apa? Mulane lek zaman biyen ku lek yayai biyen niku ngula wentah mendidik, duduk ngajar ya, mendidik itu lain dengan wajib dadi murid. Dan almarhum Ustaz Hasbullah seneng nyanyi ngono zaman ku sekolah biyen. Ya, di langit ada matahari. Jadi ini orang yang salikun, orang yang masih muda terpesona, sering terpukau dengan perhiasan-perhiasan dunia. Dia sudah paham bahwasanya nafsu harus dikalahin, tapi karena ia seorang salik, sering kalah dengan dirinya. Makanya kata Bustami, teman kita, perjuangan adalah mengalahkan diri sendiri. Perjuangan adalah mengalahkan diri sendiri. Ya, tema paling penting perjuangan ya seperti itu. Makanya kalau orang itu masih pengetahuannya masih separuh-separuh, ia ingin merubah orang lain. Padahal yang paling bijaksana adalah merubah diri sendiri. Cita-cita yang paling agung dan bijaksana, meskipun agung di Kalimantan sekarang, cita-cita yang paling agung adalah bagaimana dirinya berubah. Karena dengan perubahan yang terjadi dalam dirinya sendiri itu akan menular. Ya contohnya sama jadi influencer. Cukuplah pakai kaos misalnya kupu-kupu Nissan gitu, ya orang paham akan berubah. Itu nggak kupu Nissan. Makanya ada endorse ya. Itu kan merubah dirinya sendiri pakai. Keteladanan bahasanya itu yang tidak ada hari ini. Kiai guru akeh, tapi yang mampu meneladani bilhal, dakwah bilhal, sobung jandang dura. Angel. Jarang terjadi. Dakwah bilhal, dakwah bil apek-pek. Ngene, retorika dan sebagainya. Gudangan, wake. Ya termasuk aku. Retorika, logika, keilmuan, ilmiah, akademis, intelektualitas, maroji sak ngene. Gak gelem diksano belas. Saya seperti itu. Banyak tuh nggak le. Mulane apa itu iki pakai dawa tambah gak karu-karuan, ruwet tambahnya. Ya itu man, karena tidak ada yang namanya kepemimpinan. Iya, praktek. Bahasanya orang-orang
pergerakan itu nggak ada kepemimpinan praktek. Ide wakil, kepemimpinan ide, memimpin secara ide, wah harus begini, harus begitu dan sebagainya. Tapi secara praktek nihil, ya wes angel. Kanjeng Nabi enggak kan? Begitu indah. Gak usah ngomong, gak usah nuturi. Dilokno ya ditulang, sesuai lah sadar. Ya angel lah, ini sebagai cambukan untuk saya. Termasuk Al-Mahfulah, Kiai Haji Hasain Nawawi nggak pernah dia itu berdakwah secara pidato atau orang, enggak, dengan perilakunya indah beliau itu. Ya Hasan Istogir itu ulama yang master, orang yang kemudian menyulut perci api pertama bagi saya sehingga saya tertarik untuk berselancar dengan rohani beliau. Kiranya dan saya suka beliau itu. Beliau mengatakan lek dadi santri Madura. Ya apa dipikirkan Madura khidmah. Asli. Lek perlu ya ini dicewoki. Ngono ya. Yang belum dicewoki. Lek perlu bojone dikekno. Bahasanya seperti itu. Tapi saya juga agak muskil itu. Kadang-kadang itu ya di dongeng-dongeng cerita itu kan banyak. Ya Khalil kan sering marah. Mbah Khalil itu marah. Marah sapa semambungi ngipi gawe bojoku kan banyak gitu ya. Banyak kan ya? Ada. Berarti ya transformasi. Oh ya wes akhirnya kan ilmunya lek ngono disembelih dengan sapa sing pakai sego tumpeng iso entek ilmu konten itu pakai bahasa-bahasa seperti itu. Lek santri Madura kayak ngono kabeh. Dirinya diwakafkan untuk itu kata Kiai Hasan lek dadi santri Madura. Tapi lek awakmu dadi kiai kiai Jawa. Kiai Jawa kok perlu profil kabeh. Seperti ya kulonan perlu profil yo gak semuanya, ada profil semua. Gampang ditemoni yo gampang. Yo kadang-kadang melo cangkruk bareng dan sebagainya. Pokoknya gak ada jarak. Makanya imbang beliau mengatakan lek dadi santri Madura, lek dadi kiai kiai Jawa. Ya sini sudah kiri. Jadi kita ambil jalan tengahnya di situ. Artinya kita harus memberikan hak lah, jangan kewajiban HIP lah, gitu. Makanya lek santri kayak sopan nang ngomong kerja bakti yo, ngomong nang masih nawa gelem blas. Lek perlu lek sudah kiri, ingat saya dulu lek pas bagian nyedot telek, kae yo. Ya wes sopan nang kemis malam Jumat itu rame rebutan nyedot telek oleh paroga. Tapi seumpamanya dia yakin ya betul terjadi seperti itu terjadi. Apakah keyakinannya? Cuman dia hanya kesenangan ya. Tapi memang di doktrin ditanam. Kayak santri, kayak orang kerja bakti, pemainnya di kokon kiai. Wah, kas seneng. Aku pengen yang ngono, seneng apa? Bisa dolen rek betul. Bisa dolen sama tuh lumayan lah. Kan terikat lek melok padha ambek ning sedo kiri pian. Lek dolen ambek putrane yai ambek Gus bebas sudah aturan. Bebas sing mari kalian delok TV dicaya malah kono ndelok TV ya bebas metu sing ana yai. Nah, seperti itu santri tipikal santri Madura. Dadilah seperti itu. Termasuk almarhum ayah saya itu luar biasa kalau bersama guru-guru itu. Ini yang tidak bisa saya tiru itu. Sakok beliau itu. Ngerti sakok? Loman banget nah aku gak bisa lah aku Masya Allah sopo ae lek dia terpaksa tapi ngono kok dibaleni maneh apa namanya jare aya ngene iki metode Al-Ghazali iso dadi wong ya ngene iki Al-Ghazali mulane lek sampean duwe anak jange harus seperti itu minimal masih kayak ngono anake dijak mlaku-mlaku nang ulama nang kiai marun njaluk barokah donga. Ya aja sing ado-ado ki kampung-kampung dhisik ae lah. Padha ki kampung ya padha.
Gak masalah, gak apa-apa. Kiai kampung podo, kiai kampung semua ojo sing kiai gue getok iku ojo. Sing kampung sih, yang ngajar kamu ngaji dulu siapa? Itu kan hierarkinya seperti itu. Disowani, podo ae kabeh. Pernah menanamkan rohani kepada kamu. Dan ini lebih ikhlas biasanya itu. Karena yo Jambi, yo nang pabrik. Gimana ya ini dan sebagainya. Termasuk almarhum saya dulu kan yo ngiyai yo nang pabrik yo dan sebagainya karena ya gitu lewat sembahyang ya maca. Makanya saya tuh maca. Ya pakai jubah, ya pakai sorban, ya pakai dan kebetulan visnya ganteng. Anak-anak wele-wele. Almarhumnya ayah saya cakep bahkan ketika sowan ke Habib Anis Lawang deket banget. Antum min apa? Maksudnya Asegaf ta? Opo Al-Habsyi ta apa? Sehingga kemudian pertemanannya begitu dekat. Teringat terus terbawa bahkan ketika almarhum saya meninggal dunia saya meneruskan ngaji hari Minggu ke sana beliau pasti Fatihah kepada saya. Barokah syahok, barokah deket ya barokah kemudian sering silaturahmi. Kan wis lumayan mati sih di PTKI. Ya, termasuk ya saya ini itu sering PTK dan sebagainya. Gitu loh. Jadi intinya tipologi yang kedua adalah salikun, orang yang masih sering gagal, orang yang masih sering jatuh bangun dalam menjadi pribadi karakter yang lurus. Saya sering gagal. Salik, mulane salik lan basa wayang digambarno Kurawa, kelane pengiwa-pengiwa iku wateke ana sing Sengkuni, ana sing ning kene iku Sugriwa, ana sapa. Karena orangnya masih gagal, masih proses menjadi. Lain dengan orang yang muradun adalah ahli yamin, kelane Pendawa-pendawa iki. Yang punya watak yang sudah jelas. Siapa itu Bima Suci, siapa Werkudara, siapa Janaka dan sebagainya. Lain dengan Kurawa. Makanya perang di Padang yang namanya Guru Setro. Padang Guru Setro itu tempat pertemuan. Tempat pertemuannya apa? Di hati ini. Makanya di Gulawentah ini. Sing elek didis, dicoret, diganti, dimasukkan, diinternalisasikan dengan nilai-nilai yang baru, disuntikan nilai-nilai yang baru yang mahmudah. Ngoten guys. Jadi ini proses pendidikan, ini proses Gulawentah. Yang bagus itu pendidikannya Gulawentah memang betul. Hati. Dengan cara apa kalau tasawuf? Ning syarat apa itu jenenge ulang reh bisa di anu nanti itu di googling syarat ulang reh dengan apa ya, dengan nyidodahar ngurangi maem, porsinya maem, nyidodahar lan guling. Nah sawo ya gak apa-apa, kesempatan lah bagi orang yang bekerja lembur bengi kan gak turu ya diniati riyadhah. Termasuk almarhum ayah saya ketika kerja malam justru lebih banyak porsinya beliau menghafalkan Quran sama hadis. Tapi pada zaman biyen saya saiki beliau punya loker sendiri yang di situ tempatnya berisi kitab-kitab. Banyak saksinya itu. Banyak saksinya. Makanya enggak ono bedane antara beliau di tempat kerja, beliau di rumah ya mutolaah. Itu almarhum ayah saya mutolaah sinau tok. Bahkan belum besok meninggal catatannya masih ringkasannya masih ada. Manuskripnya beliau masih ada gitu guys ya. Paling ngopi tuh nulis mencatat. Dan kalau sekarang ada ya paling ya kirim status. Setiap saat mungkin almarhum ayah akan mengirim status. Karena dulu medianya nggak sama. Dan almarhum ayah saya itu suka banget itu sama foto-foto. Paling foto-foto sama maca foto. Makanya selfie kalau kadang itu. Nurun yang siapa gak paham. Iya, asli itu. Tanya banyak. Makanya banyak dokumentasi foto-foto yang dengan baca khutbah di foto atau foto kayak sama itu sepanan. Foto Facebook. Ya sayang beliau tidak
apa ikut pada zaman sekarang. Kalau ke zaman sekarang mungkin dia itu medsos. Awalam bisa jawab. Jadi salikun ya. Jadi orang yang menjadikan alasan alam ini sebagai sebagai tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang salik. Ya, di sini katakan fa ahlullah. Ahlullah itu ada dua, ala qismaini muradina wal muridina. Satu yang muradun yang sudah saya jelaskan panjang kali lebar kali tinggi di atas, kemudian wal muridina dan orang-orang yang murid. Tapi intinya wa in syi'ta qulta majdubina, baik yang bottom up. Bottom up itu dari apa? Dari bawah ke atas. Artinya yang salik tadi itu, atau dari yang atas ke bawah, boleh bahasa Inggris atas ke bawah ya. Itu sama-sama merupakan al-majdubina, artinya minnah, anugerah Gusti Allah. Bukan karena sang manusianya itu sendiri, tapi Allah menitipkan gitu, memperjalankan begitu. Oh, Eka tak perjalanan untuk kondisor mendur. Soalnya seneng gayae dia ana di nisor, misalnya. Sing dhuwur bojone misalnya. Diperjalankan dari situ. Ono sing lagi sing gaya-gaya yang normal dari atas ke bawah. Tapi intinya sama dan itu ada banyak. Dan kalau Wahidiyah ya, Wahidiyah itu dari atas ke bawah. Siapapun saja dikenalkan sama Allah langsung. Gojak muka, sret, dikenal ilmu billah. Apa kamu diding langsung? Syariat gak ono bahasane. Aku mau nyudat wong, aku gak genah ngono. Tapi yang kenal Allah dari situ kemudian dijejek nang beliau. Sret, bodon, jadi orang tertib. Lillah dikenal. Sama orang Toriko juga gitu, dari merangkak dari bawah, murokobah, ngijen tengkek bahasanya, murokobah, 1 sampai 20 baru masuk nih. Makanya di sini ada satu logika yang menjadi kesimpulan nihayatus salik. Apa nihaya itu? Ya, istilah itu titik kulminasi tertinggi. Apa aja guys? Nihayatus salik, titik kulminasi tertinggi daripada seorang yang menempuh di jalannya Allah Subhanahu wa taala, bidayatul majdub. Iya, uang murid aku sampai itu dukur sebagai permulaan daripada orang-orang yang majdub tadi itu. Tapi ya sama-sama. Ini besok gampang kadang-kadang ana wong diangkat dadi wali, baru mesti Solo, mesti Solo, mesti melaku terus bareng. Ana sing melok Toriko, Solo dhisik. Karena kebenaran rahmannya Allah juga dijadikan seorang aulia, dititipi atine. Dengan ahlullah tadi itu diangkatlah. Tapi intinya bagi kita tidak mengklasifikasi apakah kita ini muridun atau muridun. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah bagaimana menurut daripada bahasa, meminjam bahasanya Mbah Yai Abdul Jalil Mustaqim, peta pesulukan dari Agung, mari kita biasano mulinano, termasuk Selasa, termasuk Jogo biasano, biasa bedino donga iki ya biasanya sedina amal itu biasanya. Makanya dalam perjuangan itu ada dana bok, ada kalau NU ada koin NU, ada Gisnu. Itu membiasakan sisa rokok di tele di kota. Biasakan karena jahitu bi amwalikum wa anfusikum. Amal ojo mati dhisik. Ojo jihad dhisik. Kontribusi amalah itu. Jadi itu memang betul itu. Perjuangan semakin besar, perjuangan semakin banyak membutuhkan money. Ya acara ya terus contohnya nggak siaran langsung via FB yo kuota.
Ya foto apa jenenge? Clip on gak iso tuku. Ya gak iso berjuang. Kan ini kan materi. Semuanya materi, kota juga materi dan sebagainya. Mau bi ambalikum waan jahidu. Ayo berjuang bi ambalikum. Ditoto pendanaannya dulu. Infrastruktur soal dan lain sebagainya baru. Nah, finansialnya ditata. Baru makanya kadal fakru ayakun kufur. Apa kok kufur? Soalnya kegudo gak iso mangan. Lah saiki sing dioperasi masker. Kok enggak golek operasi wong sing durung mangan ngono sapa wis mangan iki durung mangan dioperasi kok golek blusu nang ngono ya ngene lek iku. Gak trimo ngene tok jare iso lek ngene. Ya kan ya? Jadi itu ya pada malam hari ini sebagai mukotibah ini sebenarnya sangat panjang tapi sebagai satu mukotibah pembahasan tentang mukodun dan muridun saya rasa malam ini cukup memotivasi bagi kita untuk istiqomah terus berjuang mengalahkan diri kita sendiri dengan cara apa? Biasa ngulinakno itulah yang disebut dengan thariqah ilallah biasa. Karena terkadang orang itu dapat karena biasa ngelipet ya akhirnya rapi karena saksi ngomong enak cocok ada kecocokan hati ya wis rapi aja lah nah, gitu cuman biasa kadang-kadang ya tonggo ngarep betina jagongan podo apa jenenge apa golek sinyal wifi gratis bareng dengan reklaman maru tadi ketemu judulnya ya seporo. Semoga bermanfaat malam hari ini. Terima kasih banyak-banyaknya untuk doanya dipimpin oleh Mbak Jafar ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqadan qablan ma'at wa rahmatan indal maut wa maghfiratan batin. Allahumma hawin alaina fi syakaratin wa najatan minan nar wa ahwal balisah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma li haqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatihi hadha zaman wa wali wa syari awliyaika ya Allah radhiyallahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.